Duli Pengiran Muda Mahkota atau DPMM FC memberi perlawanan sengit untuk Persib Bandung pada 45 menit pertama laga. Piala Presiden ke-2026 bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa 28 Juli tahun 2026. Hasil DPMM FC yang dipenuhi pemain-pemain asing dan senior dengan kualitas sangat bagus. Yang dikomando striker Gaek ex Arema Dalberto itu ketika melawan Persib Bandung di babak pertama berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Persib Bandung cukup repot menghadapi DPMM FC. Maung Bandung tampak kesulitan untuk mengembangkan permainan sehingga belum bisa mencatatkan gol. Sahabat pecinta sepak bola Indonesia, khususnya bobotoh dimanapun berada, jika melihat papan skor semata, mungkin ada yang akan berkata, babak pertama hanya berakhir 0-0. Tetapi benarkah cerita pertandingan sesederhana itu? Justru di balik skor tanpa gol tersebut, tersimpan sebuah pesan yang jauh lebih menarik. Persib Bandung tampil dengan keberanian yang mungkin tidak disadari banyak orang. Mayoritas pemain yang diturunkan bukanlah skuad utama. Bahkan, sebagian besar merupakan pemain-pemain muda yang bisa disebut sebagai lapis ketiga dari kekuatan Maung Bandung. Ya, praktis Persib Bandung hanya menghadirkan Julio Cesar dan Ramon Tankei sebagai pemain senior serta Deddy Kusnandar sebagai kapten yang bahkan musim lalu hampir tak dapat menit bermain, serta Kakang Rudianto yang reguler. Selain mereka, Alenator Igor Solik berani menurunkan nama-nama muda seperti Dion Mark, Ikhwan Ali Tanamal, Alhambra Hehanusa, Nazrel Alvaro, Adzikri Fadlilah, Raffi Rashid, serta penjaga gawang Fitrah Maulana Ridwan. Meski mereka memang belum mampu menciptakan banyak peluang berbahaya, namun di sisi lain, mereka juga mampu memperlihatkan disiplin, kerja keras, dan mental bertanding yang membuat DPMM FC Brunei gagal mencetak gol hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan. Baru pada babak kedua Igor Solik kembali menurunkan sebagian pemain utamanya seperti Luka Menalo, Berguinho, Adam Alis, Balsa Skulik, dan Uluam Barus. Lalu, apa sebenarnya yang bisa kita baca dari penampilan para pemain muda Persib ini? Apakah ini pertanda stok pemain Persib mulai merata? Atau justru masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan? Mari kita bahas bersama sampai tuntas. Dalam line-up Persib kontrak DPMM FC di laga ini, Igor Tolik melakukan rotasi besar-besaran dari pertandingan sebelumnya. Dari skuad yang ia pasang saat menghadapi Arema FC, hanya Kakang Rudianto dan Ikhwan Tanamal yang kembali mendapat kepercayaan sebagai starter. Jalannya laga DPMM FC versus Persib dengan materi pemain muda, Persib Bandung menghadapi tekanan DPMM FC yang kerap membuat momentum melalui serangan balik. Bahkan, DPMM berhasil mencetak gol di menit ke-13 lewat Oscar Santis. Ia menerima umpan datar dari sisi kiri. Namun wasit telah mengidentifikasi Santis dalam posisi offside saat proses gol tersebut pada menit ke-22. Giliran Dalberto yang menciptakan teror untuk Persib Bandung. Ex-striker Arema itu mengirim tembakan keras kaki kiri di depan kotak penalti Persib. Beruntung sepakan Dalberto berhasil ditepis oleh kiper Persib Fitrah Maulana sehingga hanya berbuah sepak pojok. Upaya pemain bernomor punggung 99 itu kembali dilakukan pada menit ke-26. Dari posisi yang sama, Dalberto mengincar sudut kanan gawang Persib. Sayang, sepakan datarnya hanya menggetarkan jala gawang tuan rumah. Persib Bandung kesulitan untuk membangun serangan. Beberapa build-up kerap terhenti di half space. DPMM FC, winger Persib Raffi Rashid sempat menusuk ke dalam kotak penalti DPMM FC di menit ke-39. Meski begitu, ia kalah duel dari pemain bertahan lawan sehingga bola hanya keluar dari lapangan. Namun, bukan tanpa perlawanan. Beberapa kali justru para pemain senior DPMM sempat dibuat kerepotan oleh beberapa serangan sporadis dari para anak ingusan Persib, terutama sisi kiri Persib yang diisi Hamra di belakang dan mendorong Ikhwan Tanamal di sayap. Depan, beberapa kali M. Toha, bak kanan DPMM,
yang baru didatangkan dari Persita Tangerang. Di Liga Indonesia itu harus berjibaku menahan serangan bertubi-tubi dari sisi sayap Persib. Ikhwan Tanamal yang notabene adalah juniornya sewaktu bermain bersama di Persita Tangerang cukup membuatnya kerepotan. Namun hingga tambahan waktu babak pertama, skor Persib versus DPM MFC masih tak berubah, yakni 0-0. Terlepas dari segala kekurangan yang masih terlihat, satu hal patut diapresiasi. Pertandingan seperti ini memang menjadi panggung yang sangat berharga bagi para pemain muda. Mereka sedang belajar menghadapi tekanan, merasakan atmosfer pertandingan kompetitif, sekaligus membuktikan bahwa mereka layak mendapat kesempatan lebih besar di masa depan. Bagi pelatih, hasil pertandingan tentu penting. Namun yang tidak kalah penting adalah mendapatkan gambaran siapa saja pemain yang siap naik kelas ketika kompetisi resmi dimulai nanti. Karena itulah, laga seperti ini sebaiknya tidak hanya dinilai dari jumlah gol atau kemenangan semata, melainkan juga dari proses pembentukan karakter, mental bertanding, dan perkembangan kualitas setiap individu pemain. Laga ini pun akhirnya mampu dimenangi Persib Bandung dengan skor tipis 1-0 melalui tendangan penalti Balsa Skulik yang mampu ditepis kiper lawan. Namun bola rebound cepat disambar Skulik dan berhasil bersarang ke gawang lawan sehingga merubah skor menjadi 1-0. Penalti terjadi ketika Luka Menalo mencoba melakukan aksi menusuk sampai area penalti dan mengecoh bek lawan. Menalo ditarik terjatuh di dalam area penalti. Pada akhirnya, inilah esensi sebuah turnamen pramusim. Bukan sekadar mengejar kemenangan, melainkan membangun fondasi tim yang kuat untuk menghadapi musim panjang yang penuh tantangan. Jika hari ini para pemain muda masih terlihat gugup atau belum maksimal, bukan berarti mereka tidak memiliki masa depan. Justru dari pertandingan seperti inilah, pengalaman berharga mulai terbentuk. Bobotoh tentu berharap Persib kembali menjadi tim yang mampu bersaing di semua kompetisi.